di Nusantara TV. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update bersama saya Rian Antono dan langsung saja kita jelas segmen khusus bedah data. Pemirsa, pemerintah menargetkan gas alam terkompresi atau CNG mulai digunakan masyarakat pada tahun ini sebagai alternatif pengganti LPG. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menyebut penyaluran awal CNG akan difokuskan di kota-kota besar Pulau Jawa. Pemerintah saat ini masih mematangkan pola distribusi serta kesiapan infrastruktur untuk mendukung implementasi program tersebut. Dirjen Migas Kementerian ESDM Laude Sulaiman menjelaskan penggunaan CNG akan dilakukan bertahap dan belum diterapkan secara serentak di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan program ini mampu mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor sekaligus menekan beban subsidi energi hingga 30%. Selain itu, pemerintah mengklaim teknologi tabung CNG berbahan komposit fiber memiliki tingkat keamanan lebih baik karena lebih ringan dan kuat. Ya, pemirsa, ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang terus membengkak setiap tahunnya kini mulai dicarikan jalan keluar. Pemerintah melalui Kementerian SDM tengah menyiapkan langkah strategis dengan memperkenalkan compressed natural gas atau CNG berukuran 3 kg sebagai alternatif pengganti LPG subsidi. Lantas, sejauh mana kesiapan teknologi dan apa dampaknya bagi kantong masyarakat? Kita akan bedah datanya dalam CNG, solusi lokal penyelamat devisa negara. Kita akan langsung menuju ke slide yang pertama. Ya, apa itu CNG? Kita akan mengenal secara bersama pemirsa Energi Biru Indonesia. Karena berbeda dengan LPG yang merupakan gas cair, bisa kita katakan pemirsa ini adalah beberapa data yang bisa Anda saksikan pemirsa. Karena memang CNG ini adalah gas alam yang dipadatkan dengan tekanan tinggi dan bisa dikatakan juga Indonesia memang memiliki pasokan gas alam yang sangat melimpah atau oversupply sehingga pemanfaatannya dinilai jauh lebih strategis ketimbang terus mendatangkan gas dari luar negeri. Nah, pemirsa mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa sih bedanya tabung hijau yang biasa kita pakai dengan CNG ini? Kalau kita bedah lebih dalam, perbedaan ini memang sangat fundamental pemirsa. Pertama-tama kita lihat dari komposisinya pemirsa. Poin yang pertama, karena kalau komposisi LPG yang kita pakai sekarang itu isinya campuran propana dan butana. Sementara kalau CNG sendiri, di sini kita lihat pemirsa, ini murni dari metana yang bedanya apa? Metana ini jauh lebih ringan sehingga kalau amit-amit nih pemirsa ya ada kebocoran, dia akan langsung terbang ke udara bukan mengendap di bawah. Jadi dari sisi keamanan ini merupakan poin plus pemirsa. Kita fokus ke poin yang kedua, di mana memang ini yang paling krusial bagi ekonomi kita karena sumbernya selama ini 80% LPG yang kita masak setiap hari itu adalah barang impor. Kita beli dari luar negeri pakai dolar, sedangkan kalau CNG ini 100% produk domestik dan bukan LPG yang 80% adalah impor pemirsa. Kita punya sumur gasnya sendiri yang melimpah, bahkan sampai oversupply artinya pakai CNG berarti kita mendukung kemandirian energi total. Dan dari poin yang ketiga ini pemirsa wujudnya. LPG itu gas yang dicairkan, makanya namanya liquefied, sedangkan CNG tetap dalam wujud gas, namun dikompresi dengan tekanan tinggi, dengan teknologi tabung komposit tipe 4 yang baru tekanan tinggi ini bisa dijaga dengan sangat aman, namun beban tabungnya tetap ringan pemirsa. Dari sisi ekonomi, kabar baik menanti masyarakat pemirsa, kenapa bisa dikatakan ini menanti dan punya banyak manfaat, ini dia data yang telah kami bedah pemirsa. Mengapa beralih ke CNG? Karena ada ternyata 3 manfaat strategis. Berdasarkan kajian pemerintah, harga CNG diproyeksikan seperti informasi sebelumnya ini lebih ekonomis pemirsa. Karena 30-40% lebih murah dibandingkan LPG. Hal ini dimungkinkan karena biaya bahan baku yang rendah serta rantai distribusi yang lebih efisien menggunakan infrastruktur dalam negeri. Selain lebih murah, emisi karbon yang dihasilkan CNG juga jauh lebih rendah dan menjadikannya pilihan energi yang lebih ramah lingkungan, pemirsa. Lalu kita akan lihat sendiri, pemirsa, ini ketahanan nasional karena memanfaatkan oversupply gas domestik yang menghemat devisa negara hingga puluhan triliun rupiah per tahunnya. Itu dia tadi setidaknya 3 manfaat yang kita ketahui pemirsa dari penggunaan CNG, dan kita hadirkan pula di sini statement dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang menyatakan memastikan bahwa meskipun beralih ke CNG, skema subsidi bagi
rakyat kecil tetap menjadi prioritas. Pemerintah saat ini memang tinggal menunggu hasil uji leni gas sebelum mulai produksi secara masif. Dan Bahlil menegaskan jika aspek keselamatan sudah prudent, pasokan gas Indonesia siap memenuhi kebutuhan berapapun jumlahnya. Mungkin ada keraguan apakah teknologi ini benar-benar bisa diterapkan secara masif. Jawabannya sudah dan sangat berhasil. Kita akan lihat pemirsa, geser perspektif kita ke benua biru atau benua Eropa. Ini dia datanya pemirsa, beberapa contoh negara-negara dari benua Eropa terkait dengan penggunaan LNG yang memang sudah berkembang lebih maju di Eropa. Pemirsa, didorong oleh kebijakan ketat European Commission untuk memangkas emisi karbon. Negara-negara seperti kalau kita lihat di sini ada Italia, ada Jerman, Republik Ceko, dan Eropa ini berhasil memimpin pasar pemirsa. Kita akan lihat yang menjadi highlight di sini, salah satu contohnya adalah kata kendaraan ya pemirsa. Kata kendaraan ini perlu kita highlight. Mengapa mereka begitu agresif? Karena memang ada angka 40% operasional kendaraan CNG di sana terbukti 40% pemirsa. 40% bisa dikatakan lebih hemat dibandingkan mesin diesel konvensional. Tak hanya soal cuan, CNG di Eropa ini pun dianggap sebagai bahan bakar yang paling aman untuk transportasi publik di jantung kota-kota besar yang padat penduduk. Ini adalah cetak biru atau blueprint yang sedang kita coba adaptasi di tanah air. Setelah dari Eropa, Italia, Jerman, Republik Ceko, dan juga Eropa, ini kondisi penggunaan CNG-nya, dukungan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, kita akan bergeser ke Asia, pemirsa. Ke Asia, prioritas distribusi gas India saat krisis pasokan LNG. Karena kita ketahui ketika harga LPG Indonesia non-subsidi ini mulai meningkat bersamaan dengan India. Sehingga kita akan melihat seperti apa kebijakan dilakukan oleh India. Karena memang bagi negara berpenduduk kemiliaran ini, CNG ternyata menjadi pelampung keselamatan di tengah badai krisis energi global. Ini memberikan kita pelajaran penting tentunya tentang skala prioritas saat konflik di Timur Tengah mengganggu pasokan LNG global. Pemerintah India tidak tinggal diam dengan konsumsi mencapai 191 juta meter kubik per hari. Mereka langsung mengambil langkah ekstrim, mengalihkan distribusi gas dari sektor industri non-prioritas langsung ke sektor transportasi dan rumah tangga. Ini dia contoh-contohnya pemirsa, alokasi pasokan gas LPG 100% terpenuhi, CNG 100% terpenuhi, dan seterusnya. Anda bisa lihat di sini pemirsa data yang kami sampaikan. Dan hasilnya LPG, CNG, dan gas pipa atau PNG mereka tetap terjaga 100%. Tidak hanya itu, India sedang mempercepat transisi besar-besaran dari LPG ke PNG yang dianggap jauh lebih stabil untuk jangka panjang, dan strategi ini membuktikan bahwa gas domestik adalah benteng pertahanan utama saat harga energi dunia sedang tidak menentu. Jika India menggunakan CNG sebagai tameng krisis, tetangganya Bangladesh juga membuktikan bahwa CNG adalah kunci untuk memulihkan kesehatan kota karena mereka telah memulai perjalanan lebih awal untuk satu misi membersihkan udara sekaligus menyelamatkan devisa. Dan kita akan lihat datanya pemirsa untuk masih dari Asia, Bangladesh. Ini adalah Bangladesh, pemirsa, ini indikatornya, ini jumlahnya, ini status implementasi dari CNG, status pengisian CNG, di sini ada 582, lalu juga bengkel konversi ada 167, kendaraan berbahan bakar ada bisa dikatakan di sini 193.000, konsumsi gas 72, lalu di sini juga ada proyeksi kebutuhan gas CNG, karena memang sejak akhir 90-an Bangladesh ini sudah menjadikan CNG sebagai tulang punggung transportasi mereka. Makanya tak heran inilah angka-angka progres mereka. Hasilnya bukan main. Kualitas udara di kota-kota padat seperti Dhaka mengalami perbaikan yang signifikan karena emisi CNG yang jauh lebih bersih dibandingkan BBM. Kunci keberhasilan mereka ada pada kolaborasi, dan pemerintah Bangladesh sendiri tidak bekerja sendiri. Mereka membuka pintu lebar bagi sektor swasta untuk membangun ratusan stasiun pengisian dan bengkel konversi, dan dengan dukungan pendanaan awal dari World Bank melalui proyek Petro Bangla. Pertumbuhan infrastruktur mereka melesat tajam sejak tahun 2003, dan inilah bukti nyata bahwa jika infrastruktur disiapkan secara masif, CNG bukan hanya menekan polusi, tapi juga memperbaiki neraca pembayaran mereka dengan memangkas impor BBM secara drastis, pemirsa. Dan tentunya kita juga akan melihat ke Amerika Latin setelah dari Asia. Salah satu contohnya adalah Argentina yang menjadi bukti bahwa dengan aturan yang tepat, gas alam bukan sekedar alternatif, melainkan pilar utama ekonomi. Kita menuju ke slide selanjutnya, karena kita menunjukkan beberapa contoh penggunaan CNG, pemirsa. Ini dia perkembangan pasar CNG Argentina. Seperti sebelumnya pun, ini merupakan progres terkini implementasi dari CNG, mulai dari jumlah kendaraan, porsi terhadap kendaraan nasional yang menggunakan CNG, jumlah stasiun pengisian CNG, lalu juga di sini 3 miliar meter kubik untuk penjualan CNG tahunan, hingga sampai proyeksi nilai pasar 2035 sebesar 3 miliar rupiah.
Karena memang Argentina bukan negara baru pemirsa, mereka adalah pionir yang sudah memulai perjalanan CNG sejak tahun 1984 pemirsa. Rahasia sukses mereka bukan hanya pada ketersediaan gas, melainkan pada insentif yang agresif. Dan kita akan menuju ke grafis yang sisi sebelah sini pemirsa. Pemerintah Argentina mengambil langkah berani dengan membatasi harga CNG maksimal hanya 45% saja dari harga bensin, dan tak hanya itu, mereka mempermudah segalanya, mulai dari menyederhanakan aturan penggunaan SPBG hingga memberikan pinjaman khusus bagi warga yang ingin melakukan konversi kendaraan. Dan hasilnya, ini dia pemirsa yang tadi setelah saya sampaikan, 2,2 juta kendaraan CNG di jalan Argentina. Lalu juga bukan sekedar konsumen, Argentina juga menjadi pemain teknologi global melalui perusahaan seperti Aspro dan Galileo yang mengekspor teknologi kompresor ke seluruh dunia. Dan masih dari kawasan Amerika Latin, kita akan bergeser ke Brasil. Banyak sekali contoh-contoh negara yang kami hadirkan di sini. Kalau ini adalah implementasi hingga sampai saat ini penerapan dan juga konversi CNG di Brasil, pemirsa. Jika Argentina adalah pionir, Brasil menjadi negara dengan pertumbuhan pasar CNG tercepat di dunia. Mengapa? Karena pemerintahannya tidak hanya membuat aturan, tapi langsung turun tangan memberikan subsidi tunai. Dan Brasil kini menjadi sorotan global melalui kampanye agresif bertajuk Calculate the Cost, Use CNG. Negara bagian Amazonas bahkan memberikan subsidi langsung sekitar 4.000 real bagi warga yang melakukan konversi kendaraan. Dan langkah ini bukan tanpa alasan, karena secara teknis Brasil sukses membuktikan bahwa konversi dari mesin diesel ke CNG mampu memangkas biaya operasional hingga 30%. Dan tak hanya soal dompet, dari sisi lingkungan, emisi CO2 turun 25% dan emisi partikulat hampir hilang sepenuhnya, dan Brasil sedang menunjukkan bahwa memang dekarbonisasi transportasi bisa berjalan beriringan dengan penghematan ekonomi yang nyata. Dan melalui contoh-contoh negara tadi dan apa itu CNG, di sini sebetulnya pemirsa, saya ingin menunjukkan kita melihat bahwa CNG bukan sekedar wacana teknis, melainkan pilar ketahanan ekonomi sebuah bangsa. Brasil membuktikan biaya bisa terpangkas 30%, sementara Argentina menunjukkan kebijakan harga yang tepat mampu menciptakan jutaan kendaraan ramah lingkungan. Kini bola panas pada tangan kita dengan dukungan teknologi tabung komposit terbaru dan komitmen subsidi yang tepat sasaran. Indonesia bisa berpeluang menjadi penonton, berhenti menjadi penonton dan mulai menjadi pemain utama energi global di rumah sendiri. Demikian berdata kita, kembali ke Nusantara Economic Updates. Pemirsa, usai jeda, Nusantara Economic Updates